Halo, selamat datang buat teman-teman semua di konten Relawan TK yang kami beri judul itu ialah konten series literasi digital. Jadi dalam konten series pertama ini kami akan memberikan pengantar tentang literasi digital. Jadi dalam materi ini kita akan membahas itu pentingnya teknologi di saat ini dan masa mendatang, yang kami tim relawan rangkum ya, sehingga bisa menjadi bahan pengetahuan bagi teman-teman semua yang menonton konten ini gitu, dan juga bagi kader-kader relawan TK yang baru bergabung dalam relawan TK Papua. Baik, kita mulai saja. Dalam era saat ini tentunya teknologi begitu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk memulainya kita akan mengantar teman-teman untuk memahami tentang sejarah perkembangan revolusi industri. Gitu. Seperti apa revolusi industri itu? Mari kita belajar sama-sama ya. Baik, dalam memahami sejarah perkembangan revolusi industri ini ada beberapa tahapan-tahapan ya gitu. Di revolusi industri pertama itu yang kita kenal dengan revolusi industri 1.0 ya. Di sini di tahun 1800 itu tahun di mana batu bara ditemukan gitu. Jadi di mana perkembangan ini manusia sudah bisa menciptakan namanya kereta api, kapal ya, tentunya yang eh, dia punya bahan bakunya batu bara gitu. Terus masuk di tahun 1900 gitu, lahir revolusi industri ini berkembang gitu. Jadi revolusi industri yang dinamakan 2.0 gitu. Manusia gitu sudah bisa melakukan produksi massal gitu, dan muncullah teknologi-teknologi terbarukan ya. Dengan di tahun ini juga, tahun 1900 ini juga ditemukan minyak ya, gitu, minyak. Kalau menurut literatur yang ada, minyak pertama kali ditemukan di Venezuela di tahun 1914. Jadi dengan ditemukannya minyak, muncullah kendaraan seperti mobil dan juga motor yang berbahan minyak gitu, berbahan bakar minyak gitu. Nah, terus tahun demi tahun terus berjalan, revolusi industri terus berkembang, akhirnya lahirlah revolusi industri 3.0 gitu, di mana muncul manusia bisa menciptakan teknologi yang terbarukan, yang bisa dapat dikontrol, yang bisa membantu produksi massa, yang bisa membantu pekerjaan-pekerjaan manusia gitu. Sistem ini sistem komputer, muncullah komputer ya. Komputer pertama, muncullah software gitu. Selanjutnya muncullah sistem robotik ya gitu. Mulai banyak teknologi berkembang gitu. Dan juga website juga muncul, internet ya, teknologi internet mulai ditemukan gitu, sehingga semua orang dapat terhubung gitu. Dan ruang-ruang digital juga sudah mulai terbentuk ya pada saat itu. Terus di era tahun 2000, perkembangan revolusi industri itu sudah mencapai di titik 4.0 ya, yang semuanya saling terkoneksi gitu. Ada handphone, ada sistem yang kita kenal dengan saat ini, search engine dan lain sebagainya. Dan muncul namanya
big data, semua yang kita mau cari di ruang-ruang digital tuh gampang ya ditemukan. Di Google contohnya. Itu gampang sekali banyak kita temukan. Tinggal ketik kata kunci, langsung kita dapat dia punya jawaban gitu. Kita mau cari apa saja, semuanya ada di ruang digital atau yang kita namakan dengan internet. Gitu. Semuanya ada. Gitu. Mulai ya internet, kecepatan internet perlahan sudah mulai membaik gitu. Mulai cepat gitu. Nonton YouTube juga mulai uh, tidak buffering lagi. Itu bertahap ya dari tahun 2000, 2001, 2002 itu bertahap. Perkembangannya bertahap sampai di tahun 2011 khususnya di kita di Indonesia sudah mulai merasakan perkembangan teknologi gitu ya, dari internetnya lelet terus perlahan-lahan mulai cepat gitu sampai di tahun 2014, 15 sampai di tahun sekarang 2023 itu internet yang kita rasakan sudah begitu cepat gitu. Nah, di tahun 2023 ini kita sudah masuk di fase yang kita namakan industri 5.0. Tapi sebelum itu kita akan memahami dulu apa itu revolusi industri 4.0. Jadi kita akan lebih mendalami gitu. Oke. Nah, ini ada revolusi industri 4.0 tuh itu ada berbagai macam ya. Jadi ada otomatik, terus ada big data, ada cloud computing, ada autonomous, ada IoT, Internet of Things, terus ada data management. Jadi ini merupakan rangkaian gitu atau unsur-unsur yang gitu yang dalam perkembangan revolusi industri 4.0 gitu. Jadi kenapa kita bisa jalan cari data di ruang digital itu cepat? Karena sudah ini ya, data-data yang terkumpul di ruang itu sudah banyak ya, sudah terindeks dengan baik sehingga kita mencari apa saja di search engine itu kita dapat gitu. Selanjutnya kita akan memahami perkembangan revolusi industri 4.0 dan 5.0. Apa itu revolusi industri 5.0 gitu? Apakah dia punya kaitan dengan revolusi industri 4.0? Nah, kita lihat ya. Jadi memahami perkembangan revolusi industri 4.0 dan 5.0 itu tentunya setiap perkembangan revolusi industri itu semuanya akan punya keterikatan ya gitu. Jadi tidak terpisah-pisah gitu. Dari revolusi industri pertama yang 1.0 muncul kereta uap, kapal uap dengan berbahan bakar batu bara, terus tahun 1900 revolusi industri 2.0 ditemukannya minyak dan membuat perkembangan teknologi mulai begitu berkembang, itu tentunya punya keterikatan gitu. Sama juga dengan revolusi industri 4.0 dan 5.0. Jadi pada intinya ialah revolusi industri 4.0 itu kita sebut dengan era teknologi informasi gitu. Segala apa yang kita cari itu dapat ditemukan gitu. Kita mau mencari apa, informasi apa, gampang ditemukan dengan dibantu dengan teknologi. Ya, kita mau cari apa di internet gampang gitu. Sangat cepat gitu. Nah, terus revolusi industri 5.0 itu apa gitu. Nah, revolusi industri 5.0 itu ialah masyarakat ya, manusia itu dengan perkembangan yang begitu cepat, teknologi yang begitu cepat di era revolusi industri 5.0 yang saat ini di tahun 2023 itu muncul banyak perkembangan teknologi. Contohnya mobil ya, muncullah mobil listrik gitu. Sebenarnya mobil listrik ini sudah ditemukan di era revolusi industri yang sebelumnya ya, tapi di era revolusi industri 5.0 teknologi banyak berkembang gitu. Contohnya mobil listrik tadi. Mobil listrik meskipun orang tidak tahu bawa mobil tapi ada AI ya, artificial intelligence yang bisa membantu gitu. Membantu untuk bagaimana mobil itu dia bisa jalan sendiri tanpa ada yang mengemudi gitu. Terus apalagi? Adanya big data dan juga munculnya robot ya, robot gitu.
robot. Pasti teman-teman sudah tahu ada robot ya, ada robot yang berupa manusia gitu. Dan robot ini juga cukup cerdas ya gitu. Jadi dengan berkembangnya revolusi industri 5.0 ini, kita sebagai manusia itu dituntut untuk terus berbenah diri, belajar menjadi manusia yang cerdas dalam pemanfaatan teknologi. Karena di perkembangan teknologi di 5.0 ini sudah muncul namanya eh, aplikasi namanya ChatGPT dan lain sebagainya yang mempermudah kita gitu. Nah, sebagai manusia ya, kita mau bikin artikel tinggal ketik abstraknya saja, nanti komputer yang terjemahkan, itu bisa. Bikin soal nanti ketik saja kata kuncinya, habis itu suruh komputer bantu bikin soal, itu bisa gitu. Tapi bagaimana perkembangan teknologi tidak membuat kita terlena, tapi kita sebagai manusia juga harus cerdas dalam memanfaatkan teknologi, membuat kita terus bertumbuh menjadi manusia yang cerdas tapi juga bijak dalam pemanfaatannya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Dia punya sedikit tentang sejarah revolusi industri. Baik, selanjutnya ada ini beberapa gambar ya bagi teman-teman semua sehingga teman-teman bisa lebih memahami lagi. Jadi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, itu mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia gitu. Baik dari segi keuangan, dari sisi manusia mencari berita atau informasi. Saat ini kan dulu ya di tahun-tahun 2000 awal itu kita kalau mau baca berita harus beli koran gitu. Memang ada internet tapi tidak secepat saat ini. Jadi orang harus beli koran. Di saat tahun ini, tahun 2023 saat ini, orang kalau kebanyakan orang kalau mau cari berita langsung di website, langsung di sosmed gitu. Bahkan konten-konten sosmed yang viral-viral pun yang ada di sosial media atau yang ada di sosial messenger bisa dijadikan berita oleh platform media ya, media atau situs-situs yang mempublikasikan berita ya gitu. Itu banyak gitu. Banyak mempengaruhi kita gitu dalam mencari informasi gitu. Jadi dengan perkembangan teknologi bisa membantu kita dalam mencari informasi. Terus ada aspek sosial ya, komunikasi. Itu juga membantu ya, sangat membantu dan mempengaruhi sekali. Saat ini ada yang bilang teknologi ada tuh, sebenarnya dulu ada kata pepatah begini, teknologi hadir itu untuk memangkas jarak gitu. Memangkas jarak. Tapi dalam praktek-prakteknya mulai dari tahun 2011 perkembangan teknologi begitu pesat, seakan-akan teknologi hadir itu menjauhkan yang dekat gitu. Tatanan sosial itu berubah gitu dengan adanya perkembangan teknologi gitu. Awal teknologi diciptakan itu kan untuk membantu manusia, tapi dengan begitu pesat perkembangannya itu merubah tatanan sosial atau kita berkomunikasi. Nah, dalam komunikasi pun dulu kalau secara konvensional ya, kalau kita mau komunikasi dengan orang menyatakan apa, contohnya cinta gitu, pakai surat ya dulu ya, anak-anak tahun-tahun 90 surat gitu. Kalau sekarang tidak, di tahun 2023 sekarang bisa WhatsApp, bahkan bisa video call gitu. Jadi tidak lagi menggunakan bahasa tulis tangan ya gitu. Sekarang menggunakan bahasa jempol saja, bahasa jemari ya, yang tidak perlu pakai pena ya, tinggal pencet-pencet saja gitu di handphone. Maka yang mau dikirimkan pesan pun dapat diterima secara langsung. Bahkan juga bisa video call dengan lancar gitu. Nah, ini kan aspek sosial komunikasi yang mempengaruhi gitu dengan perkembangannya teknologi. Terus ada sektor pendidikan ya. Dalam konteks kita belajar di bangku pendidikan juga berubah ya. Nah, kalau yang konvensional, siswa harus datang ke sekolah baru bisa belajar. Kita harus bertatap muka baru bisa belajar. Dengan perkembangannya
teknologi itu merubah gitu, mempengaruhi gitu. Guru di sekolah, siswa di rumah itu dia bisa belajar. Guru di rumah, siswa di rumah itu dia bisa belajar tanpa dibatasi dengan jam. Bisa kapan saja mereka belajar gitu. Ini kita sudah rasakan di awal-awal corona, dari endemik menjadi dari pandemi menjadi endemik gitu ya. Kita sudah rasakan gitu. Bagaimana pembelajaran daring gitu. Kita sudah rasakan. Guru ngajar di rumah, siswanya di rumah. Dipertemukan di Zoom atau Google Meet gitu. Materi-materi yang disampaikan juga bisa diakses langsung dengan virtual class atau yang kita kenal dengan Google Class atau juga sistem-sistem e-learning yang lain gitu. Ada terkait dengan materi-materinya itu juga berbentuk PowerPoint, berbentuk PDF yang bisa diakses. Bahkan juga guru dituntut inovatif dalam memberikan konten-konten bahan ajarnya dalam berupa video juga. Itu guru dituntut ya, bahkan siswa juga, bukan hanya guru tapi siswa juga dituntut untuk belajar dengan teknologi gitu, mengakses itu, belajar mandiri, dibimbing oleh gurunya meskipun tidak bertatap muka ya, hanya via daring atau di ruang digital gitu. Setelah masa corona berganti menjadi pandemi, berarti berganti menjadi endemik, maka kita sudah mengenal proses belajar mengajar yang dikenal dengan proses hybrid ya gitu. Ada offline, ada online, ada luring, ada daring gitu. Jadi kita sudah bisa mengenal dua konsep ini, dan dua konsep ini bisa jalan bersamaan gitu, tergantung dengan situasi dan keadaan. Oke, selanjutnya ialah aspek kehidupan yang lain gitu. Ada pasar atau perdagangan ya gitu. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, orang saat ini khususnya kita yang di Papua itu ketong bisa beli barang di Jawa gitu. Dengan apa? Dengan menggunakan teknologi, dengan mengakses pasar-pasar digital yang kita kenal saat ini. Ada Tokopedia, ada e-commerce, ada Tokopedia, ada Shopee gitu. Kita bisa mengakses itu untuk membeli kebutuhan yang kita butuhkan, contohnya barang-barang elektronik gitu. Tapi apakah pasar digital ini bisa menyingkirkan pasar konvensional seperti pasar-pasar tradisional? Tentunya tidak ya, bagi saya ya. Bagi kita relawan Tika tuh tentunya tidak, karena di era saat ini teknologi itu intinya dia lahir gitu. Pada hakikatnya teknologi lahir itu untuk membantu gitu kehidupan manusia gitu. Dia memangkas jarak, dia membantu percepatan gitu. Baik itu komunikasi, transportasi, dan juga jual beli gitu. Jadi dengan pasar digital muncul, banyaknya pasar digital muncul, itu tidak akan menyingkirkan pasar tradisional. Manusia akan selalu berjumpa dan berinteraksi antar sesama. Karena pada hakikatnya itu manusia adalah makhluk sosial. Jadi dia butuh pertemuan, dia butuh sentuhan, dia butuh komunikasi, sehingga hidup itu bisa berjalan dengan normal gitu. Jadi itu yang tadi pasar ya, atau perdagangan. Terus lagi ada aspek kehidupan yang lain, ada jasa ya, jasa transportasi, kurir dan lain-lain. Itu banyak kita rasakan. Kita mau beli barang, kita tidak mau beli barang di Pulau A ke Pulau B, contohnya di Jawa ke Papua, itu tidak hitungannya berminggu-minggu ya, hitungannya 3 hari, 5 hari, cepat gitu barang sampai ke tujuan. Karena dengan memanfaatkan teknologi itu membantu proses pengiriman barang. Begitu juga dengan jasa transportasi yang kita kenal, aplikasi-aplikasi sekarang yang lagi ngetrennya, ada Gojek, ada Grab, ada Kururio dan lain sebagainya. Ketika kita butuh ojek untuk mengantar kita ke sekolah, tinggal kita gunakan handphone gitu. Maka si Pak Ojek ini akan datang menjemput kita gitu. Itu sangat membantu ya gitu, tanpa harus kita ke pangkalan gitu. Apakah dengan
hadirnya jasa transportasi daring ini menghilangkan ojek-ojek konvensional di berbagai daerah yang ojek-ojek pangkalan? Tentunya tidak ya, sama seperti halnya pasar digital dengan pasar konvensional, tentunya tidak. Intinya bahwa hadirnya teknologi itu membantu kita manusia untuk kita berproses dalam hidup ya, baik itu kita bekerja mencari nafkah, baik itu kita belajar dalam menuntut ilmu ya. Itu peran teknologi itu membantu kita, bukan mematikan satu dan yang lain gitu. Teknologi itu hadir untuk membantu manusia itu sendiri dan mengembangkan peradaban manusia gitu. Kira-kira seperti itu ya. Terus ada juga birokrasi pemerintahan gitu. Di sistem birokrasi juga saat ini banyak kita bisa mengakses situs-situs pemerintah dan mengetahui apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah, terlebih khusus pemerintah daerah. Kita bisa mengetahui apa yang pemerintah kerjakan lewat situs-situs pemerintah gitu. Jadi bukan hanya masyarakat saja yang dipaksa untuk mengikuti perkembangan teknologi, bahkan di pemerintahan juga saat ini di tahun 2023 khususnya di Jayapura, di Papua itu juga lagi genjot-genjotnya gitu. Bagaimana melakukan transformasi digital, bagaimana menyampaikan pesan-pesan sukses proses-proses pembangunan terhadap masyarakat melalui perkembangan teknologi dan informasi gitu. Oke, kira-kira seperti itu saja terkait dengan sedikit materi tentang teknologi mempengaruhi segala aspek kehidupan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikut, yaitu tentang 4 pilar literasi digital. Nah, 4 pilar literasi digital ini adalah sebuah materi dasar bagi siapa saja yang ingin membangun dirinya di ruang-ruang digital. Nah, 4 pilar literasi digital ini juga bukan disusun oleh satu orang, tapi disusun oleh berbagai macam kelompok ya, yang punya visi dan misi yang baik agar masyarakat Indonesia itu paham dan juga bisa mengontrol dan menjaga dirinya di ruang-ruang digital sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap perkembangan satu bangsa ya, terlebih khusus bangsa kita, bangsa Indonesia gitu. Oke, kita akan masuk pada 4 pilar literasi digital. Apa itu 4 pilar literasi digital? Oke, 4 pilar literasi digital itu terdiri dari aman, etis, cakap, dan berbudaya gitu. Oke, kenapa harus aman dulu? Ya, tentunya ya untuk membuat diri kita nyaman di ruang-ruang digital, kita harus bisa mengamankan diri kita gitu. Banyak hal-hal yang terjadi, pencurian data dan lain hal sebagainya, itu karena kesalahan manusia itu sendiri, karena tidak bisa menjaga dirinya gitu. Jadi kita harus tahu bagaimana mengamankan diri kita di ruang digital. Contohnya mengamankan akun email, membuat password yang kuat gitu ya. Menjaga nomor handphone kita, jangan sering-sering ganti nomor handphone. Kalau nomor handphone utama itu sering terintegrasi dengan email utama kita gitu ya. Terus menjaga data diri kita berupa KTP dan lain sebagainya, itu perlu dijaga gitu sehingga tidak tersebar kemana-mana gitu ya. Itu penting gitu supaya kita terhindar dari jebakan-jebakan sesat yang ada tersebar di ruang-ruang digital. Karena kita tahu bersama ruang digital itu banyak informasi yang tersebar, baik itu yang baik ataupun yang jahat gitu. Jadi sebagai manusia kita harus pintar dan cerdas ya dalam memilah dan memilih mana yang bermanfaat buat kita dan mana yang tidak bermanfaat buat kita. Oke? Nah, setelah kita berbicara aman, maka kita akan masuk ke dalam etis gitu. Etis bermedia digital. Dalam pemahamannya etis bermedia digital ini ialah kemampuan seseorang atau individu dalam menyadari dan mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika atau
netiquette ya, digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi secara simpelnya seperti ini. Terkait dengan pilar kedua atau etis itu ialah bagaimana seseorang bisa membangun narasi-narasi atau membangun komunikasi yang tidak harus menyinggung atau merendahkan orang lain di ruang-ruang digital. Karena di negara kita, di republik yang kita cintai ini, kita punya undang-undang yang mengatur tentang tata kelola kita berkomunikasi dan membuat konten atau berkarya di ruang-ruang digital yang kita sudah kenal itu ialah Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Terus lagi ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi ada beberapa undang-undang yang menjaga kita dalam berselancar atau berkarya di ruang-ruang digital. Jadi di ruang-ruang digital perlu teman-teman sadari tidak hanya diri kita sendiri. Di ruang-ruang digital itu ada banyak suku dan banyak budaya. Kita semua ada di situ, jadi tentunya menghormati dan menjaga komunikasi dan membangun narasi-narasi yang tidak menyakitkan itu salah satu hal yang penting sehingga kita bisa membangun ruang-ruang digital kita khususnya di Papua atau di Indonesia dengan baik dan tentunya adem ya, sehingga tidak ada pertikaian di antara kita sebagai anak bangsa gitu. Jadi itu yang dimaksudkan dengan etis bermedia digital. Oke. Selanjutnya ialah cakap bermedia digital. Kalau pengertiannya dari cakap bermedia digital ini adalah sebuah kemampuan individu atau seseorang dalam memanfaatkan perangkat digitalnya, baik itu hardware, software, dalam mengembangkan potensi dirinya dan bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar ya, atau sesamanya ya, sehingga memberikan dampak yang baik gitu. Nah, kalau teman-teman bingung apa itu hardware gitu. Hardware itu perangkat keras ya, contohnya itu adalah handphone, laptop gitu. Sesuatu yang dapat disentuh itu disebut dengan hardware gitu. Software itu adalah perangkat lunak ya. Perangkat lunak itu seperti Microsoft Office, Windows, bahkan Google Chrome, aplikasi-aplikasi yang kita bisa akses tapi kita tidak bisa sentuh. Kita mau mengakses itu hanya bisa dilakukan oleh perangkat keras yaitu laptop dan juga smartphone ya contohnya ya gitu. Nah, itu yang dimana cakap bermedia digital dimana menekankan kita sebagai manusia atau sebagai seorang individu untuk bisa tidak kaku tapi menuntut kita belajar hingga bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan segala teknologi yang ada di sekitar kita, contohnya laptop dan handphone, untuk mengembangkan potensi diri dan menciptakan hal-hal yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan sosial di lingkungan sekitar kita gitu. Kira-kira seperti itu. Terus selanjutnya adalah pilar terakhir ialah berbudaya gitu. Berbudaya ini tentunya sebagai bangsa yang besar kita punya ideologi atau falsafah kita adalah Pancasila ya. Pancasila itu ada 5 pilar, di dalam situ 5 sila ya yang kita sama-sama sudah ketahui bersama. Tentunya dalam 5 pilar itu kita sebagai anak negeri semuanya punya iman dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi juga kita punya nilai-nilai kultural dalam setiap daerah yang mengajarkan kita tentang bagaimana membangun harmonisasi dan juga saling menghargai antar sesama manusia ya dan juga alam begitu. Dan hal ini juga sudah diajarkan kita dalam ajaran agama ya yang kita anut gitu. Tentunya di negeri kita ini yang kita cintai, agama itu bukan hanya satu ya, tapi ada berbagai macam agama yang ada dalam republik kita gitu. Nah, dalam ajaran agama kita yang kita anut itu mengajarkan kita tentang cinta, bagaimana kita tumbuh menjadi seorang manusia yang baik gitu tanpa melupakan nilai-nilai kultural gitu.
Jadi konteks dalam berbudaya, bermedia digital atau pilar terakhir dalam literasi digital ini menekankan kita dalam pengembangan diri kita di ruang-ruang digital, dalam kita berkomunikasi atau membuat sebuah karya. Kita sebagai anak negeri tidak boleh lupa akan identitas kita sebagai anak negeri. Karena dengan berkembangnya teknologi yang begitu pesat, kalau kita tidak bisa bersikap atau menjaga nilai-nilai kultural kita atau nilai-nilai pedoman kita bernegara, maka itu akan dapat tersingkirkan gitu dengan budaya-budaya luar atau budaya-budaya asing, sehingga kita sebagai anak negeri itu kehilangan identitas kita. Dan itu sangat bahaya sekali kalau seseorang kehilangan identitas dia sebagai seorang manusia, terus kehilangan identitas diri dia sebagai seorang anak gitu dari tempat mana dia berasal dan lain sebagainya. Itu sangat fatal gitu. Karena semua manusia lahir di dunia ini Tuhan pasti sudah menggariskan gitu. Nah, jadi sebagai anak negeri, dimanapun kalian berada, di pulau-pulau manapun kalian berdomisili atau kalian lahir, jangan lupa akan budaya atau identitas kita sebagai anak negeri, untuk juga kita bersama-sama mengkampanyekan nilai-nilai itu di ruang-ruang digital, sehingga kita sama-sama saling mengingatkan, sehingga teknologi yang hari ini berkembang, ruang-ruang digital yang hari ini kita bangun, itu juga penuh dengan kearifan lokal atau nilai-nilai leluhur, sehingga kita sebagai anak negeri tidak melupakan historis dan juga nilai-nilai luhur yang orang-orang tua kita ajarkan, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia ini dapat tumbuh besar dan juga bermartabat ya gitu. Kira-kira seperti itu materi yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua. Dan selanjutnya adalah sebuah pertanyaan singkat bagi teman-teman yang mungkin dapat kita renungkan bersama-sama. Ini pertanyaannya ialah seperti ini yang kami sudah susun ya. Apa peran dan usaha kitong ya? Kitong ini dalam dialek Papua ini disebut kita ya, baik itu individu atau kelompok, dalam arus perkembangan teknologi yang begitu pesat bagi pembangunan di tanah Papua itu. Apa peran kita dan usaha kita yang bisa kita lakukan dalam proses pembangunan gitu, khususnya bagi anak-anak yang lahir dan besar di Papua. Itu apa yang bisa kita lakukan gitu dalam membangun daerah kita ya, sehingga daerah kita ini tidak terjajah oleh perkembangan teknologi, tapi juga bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga kita sebagai anak muda bisa memberikan kontribusi ya yang positif gitu, dan memberikan perkembangan atau juga turut serta dalam percepatan pembangunan gitu. Oke, kira-kira seperti itu saja singkat dari kami Relawan TK Papua. Sebuah pertanyaan renungan ini bagi teman-teman semua bisa dapat renungkan, dan bisa tinggalkan komentar dalam kolom komentar baik itu YouTube atau kanal-kanal sosial media Relawan 3 untuk kita diskusikan. Atau mungkin teman-teman mau Relawan TK Papua membahas materi-materi yang lain atau seri-seri selanjutan daripada literasi digital ini pada topik-topik tertentu, bisa disampaikan melalui kolom komentar, atau juga nanti dalam kolom deskripsi kami akan mencantumkan email kami, sehingga teman-teman bisa memberikan kritik dan saran atau masukan gitu. Sampai jumpa di series yang berikutnya, series literasi digital Relawan TK Papua.